Saat ini, Anda pasti semakin jarang mendapatkan pamflet, brosur, atau melihat iklan di media cetak. Namun di sisi lain, Anda pasti makin sering mendapatkan iklan di media sosial atau di situs-situs yang sedang Anda akses. Ini adalah salah satu contoh penerapan digital marketing di Indonesia. Sebenarnya, apa sih digital marketing itu sendiri? Welcome to Disruption ID. Hai, welcome back to Disruption ID. Thanks ya yang udah nonton video-video di channel ini. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan kalau kalian juga suka sama video ini, silahkan like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya video pada channel ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tersebar lebih luas. Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan digital marketing. Nah, pasti kalian mungkin udah ada dari beberapa kalian yang udah familiar terkait dengan digital marketing dan mungkin masih touch nih dengan beberapa marketing tradisional seperti flyer atau misalkan ya word of mouth atau misalkan ke mbak-mbak SPG ya, dan lain-lainnya lah. Nah, sekarang udah di era digital ini kita juga sering lihat yang kayak misalkan kalian buka story IG, buka YouTube, di situ ada iklan-iklan juga, dan kalau kalian buka website itu ada beberapa iklan di samping-samping artikelnya atau di bagian-bagian tertentu pada website tersebut. Nah, kita sekarang mau ini nih, cari tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi sama pakar digital marketing, bukan pakar ya, nggak tahu deh, terserah dia mau ngomong apaan. Nih ada temen gue dari SMP sampai dan kuliah juga, ada Muhammad Ihsan Santoso. Ya. Halo semua. Perkenalkan gue Ihsan Santoso atau panggilannya Santos. Sekarang profesional di industri keuangan sebagai seorang digital marketing manager. Oke. Terima kasih Ihsan. Berarti sekarang lu udah kerja udah berapa lama sih di bidang digital marketing? Kalau dibilang marketing dulu gue emang ambil jurusan manajemen dan ambil pemerintahan marketing. Nah, untuk jadi spesifik digital marketing itu gue setelah lulus sih. Jadi karena di kampus nggak terlalu banyak bahas tentang digital marketing, gue belajar sendiri. Jadi kurang lebih 5 tahun lah gue sebagai seorang digital marketer. Itu benar-benar belajar sendiri, San? Ya, pada waktu itu sih kita belum banyak kayak yang zaman sekarang ada bootcamp. Jadi ya gue cari dari internet sih mayoritas. Dan itu kebanyakan mungkin referensi dari luar negeri gitu ya? Iya, benar banget. Waktu itu lebih banyak dari luar negeri sih. Oke. Sebenarnya pertanyaannya simpel sih, San. Di pertanyaan kalau misalkan digital marketing itu apa tuh? Produk apa sih sebenarnya? Maksudnya ya kalau gue sih kelihatnya ya udah ada ads gitu. Tapi spesifiknya tuh apakah secetek itu atau gimana sih, San? Oke, sebenarnya kalau digital marketing secara teori gitu ya, intinya adalah segala aktivitas marketing yang melibatkan media digital itu. Kalau lo bilang ads itu adalah salah satunya doang, tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak, entah dari itu ads, ada email, terus sosial media tadi lo jelasin, terus misalkan ada campaign yang lain-lain yang tadi lo bilang ada iklan di samping artikel, terus ada SEO. Intinya sih segala aktivitas marketing yang tujuannya itu untuk mencapai tujuan marketing, entah itu penjualan, awareness, konsiderasi, dan lain-lainnya dengan media digital. In short sih kayak gitu ya, secara teori. Nah, secara teori itu cuma detailnya itu nanti banyak banget turunannya. Nah, gue mau deep into detail dikit. Kalau kategori dari digital marketing tuh ada apa aja, San? Oke, digital marketing bisa dibilang tuh banyak banget. Cuma biasanya kita bagi-bagi itu sesuai dengan channel ya, dibagi channel gitu. Misalkan paling besar tuh dibagi channel ada organik dan anorganik atau paid. Gitu. Kalau organik itu konteksnya misalkan kalau paling gampang sosial media. Jadi lo pakai sosial media untuk marketing. Terus juga ada yang namanya SEO. Itu gimana optimasi. Ini konteksnya lebih ke website supaya produk-produk lo kelihatan di hasil pencarian, salah satunya Google gitu. Itu dua major yang untuk organik. Kalau untuk yang paid itu biasanya yang intinya sih berbayar gitu. Nah itu pertama ada iklan. Iklan itu bisa banyak, iklan di Facebook, Google, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Terus kedua adalah
influencer marketing. Influencer marketing in short sih ya bagaimana lu bisa engage dengan influencer supaya mereka bisa ngepromoin atau menjual produk kalian gitu. Terus yang ketiga misalkan affiliate, ini mirip-mirip kayak influencer marketing, intinya adalah membuat orang lain mau menjual produk kalian dan dibagi secara komisi gitu. Terus ada juga email marketing. Email marketing sih kurang lebih adalah memberikan email kepada customer base kalian untuk bisa menjual produk kayak gitu sih. Oke. Itu cuma kulitnya doang. Oke, dari beberapa kategori itu yang common ada di Indo tuh apa sih? Kalau bisa dibilang paling common itu sosial media, karena pertama sosial media itu gratis gitu kan, jadi kita bisa bikin akun, tinggal bikin konten dan berharap algoritma itu bakal ngedorong. Itu sih paling common. Kedua, kalau kita ngomongin konteks UMKM di Indonesia ya, karena UMKM di Indonesia itu mungkin nggak terlalu paham tentang teknis gitu, jadi digital marketingnya lebih suka masuk ke endorsement atau influencer marketing. Intinya ya orang-orang atau akun-akun yang punya jumlah audiens besar, dia ngebantu UMKM tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Nah itu skalanya bisa macam-macam, ada yang kecil, ada yang sampai miliar rupiah gitu sih. Kalau dibilang paling common. Oke, kalau dari efektivitinya nih, kan kalau misalkan kita bikin campaign secara digital atau memakai beberapa kategori digital marketing tadi, itu ngelihat efektivitasnya itu gimana sih, Sen? Oke, jadi kalau ditanya apakah sebuah channel gitu ya, atau lebih konteksnya mungkin influencer A sama influencer B lebih efektif mana gitu kali konteksnya. Pertama itu setiap kita pengen keluar duit, ibaratnya kita harus tentuin dulu tujuannya apa. Apakah itu pertama tujuannya awareness. Kalau aware, mungkin gue balik lagi kali. Jadi di digital marketing kurang lebih ada 3 gitu ya. 3 utama. Yang utama dari menentukan objektif. Pertama awareness, apakah orang tahu produk kita atau enggak. Nah, yang kedua itu adalah klik atau engagement. Orang tuh udah tertarik atau enggak sama produk kita. Yang tiga adalah pembelian. Apakah orang benar-benar mau membeli produk kita? Kalau efektivitasnya itu kita hitung aja, kita lihat aja perbandingan misalkan influencer A sama influencer B. Influencer A itu punya konten yang dibuat dia itu dilihat oleh misalkan 100.000 orang, yang satu lagi 10.000 orang. Jadi kita pasti lebih bagus yang A, kayak gitu. Kalau klik dan juga penjualan juga kurang lebih sama. Jadi tergantung dari tujuan kita. Misalkan kalau lu punya produknya emang produk yang hard sell banget ya, kita lihatnya penjualan. Channel mana atau influencer mana yang bisa menghasilkan penjualan lebih bagus, kayak gitu. Tapi sebelumnya kita nggak mungkin tahu sebelum kita mencoba. Jadi lo penting banget yang namanya membuat eksperimen kecil-kecil, terus nanti lo baru scale up kayak gitu. Kalau conversion rate-nya sendiri, misalkan tadi yang influencer lah. Oke, kalau views-nya bisa gampang kelihatan lah. Tapi kalau dari misalkan dia di penjualannya gitu ya. Penjualan atau klik ke website atau link jualan kita di market, gimana caranya? Oke. Kalau kayak gitu sebenarnya, nah ini ada sebenarnya marketing, digital marketing tuh kalau kita dengar digital marketing, semuanya ada datanya. Tapi sebenarnya ketika kita jalani itu kadang-kadang ada yang nggak bisa kita ukur gitu. Salah satunya influencer, misalkan kayak influencer kan influencer itu biasanya tahapnya adalah tahap awareness. Jadi kita ngelihat, orang tahu nih, tahu produk kita gitu. Kalau untuk conversion sebenarnya bisa dibilang influencer kurang cocok untuk melihat sampai penjualan. Kalau untuk kita mau benar-benar fokus di penjualan atau conversion rate, kita fokus di paid ads. Kenapa? Karena semua datanya ada. Jadi dari awareness kita bisa lihat nih, berapa sih yang lihat iklan kita. Yang kedua, orang berapa sih ngeklik produk kita, iklan kita gitu. Yang ketiga adalah gimana sih orang apakah benar-benar membeli atau enggak. Jadi kayak gitu. Kita bisa komparasi dari semua itu, awareness, klik, sama conversion. Itu aja sih sebenarnya yang dipegang. Oke, mungkin lo lebih banyak bekerja secara profesional tuh di digital marketing ya. Tapi sebelum itu kan lo pasti punya keinginan untuk digital marketing karena nggak tahu ya, mungkin lo merasa traditional marketing yang sekarang tuh udah mungkin udah nggak relevan lagi lah ya. Tapi sebenarnya perbandingannya gimana sih, San?
sampai lo terjun ke dunia digital marketing gitu? Maksudnya ini story gue atau gimana? Ya bebas. Kalau menurut gue, kenapa gue kuliah manajemen, kita satu fakultas gitu, manajemen lu kan belajar kali ya manajemen pemasaran gitu. Itu kan sebenarnya teori gitu ya, teori tentang promosi bla bla bla. Yang kita pelajarin di kampus tuh nggak sama sekali membahas tentang teknis dari digital marketing. Dan itu yang gue lihat dari tradisional marketing, kita itu lebih fokus ke komunikasi. Jadi kayak bagaimana cara membuat message yang baik, terus apa ya, kayak segmentasi, targeting, itu sebenarnya masih relevan banget di digital marketing. Tapi kenapa gue prefer di lebih ke digital, karena kita benar-benar bisa, kita udah bikin campaign dan lain-lain gitu, udah dapat konsepnya. Tapi ketika kita masuk misalnya ke TV itu measure-nya itu sangat susah. Kenapa? Karena kayak kita cuma bisa berasumsi gitu, kita pasang di iklan 10 miliar, ya ada lah misalnya pakai salah satu perusahaan riset gitu, dibilang wah yang nonton 13% dari audiens mereka. Cuma kan itu sampai angka segitu cuma tahap survei gitu, nggak benar-benar ada datanya. Yang menjadi menarik dari digital marketing sebenarnya kita spend 10.000 nih, misalkan enggak deh 100.000 gitu di Facebook Ads atau Google Ads, itu kita tahu berapa yang lihat, berapa yang ngeklik, dan gimana hasilnya. Jadi ketika gue sebagai seorang UMKM, gue mendingan mulai dari si digital marketing aja, karena digital marketing itu bisa dimulai dengan cara yang kecil gitu ya, budgetnya nggak harus miliaran kayak pasang iklan. Kedua, semua datanya itu ada. Cuma emang secara teknis implementasinya agak susah. Tapi ketika kita udah bisa nguasain atau at least udah bisa tahu cycle-nya, itu bakal jauh lebih efektif dibandingkan traditional marketing sih menurut gue. Makanya gue ambil digital marketing. Oke, thank you. Kalau let's say nih, gue adalah pedagang UMKM gitu ya. Terus gue kan channel digital marketing kan sekarang banyak ya. Yes, dan lain-lain gitu kan. Cara gue milih yang paling efektif tuh gimana, San? Supaya gue bisa tepat sasaran gitu. Oke. Mungkin tergantung dari bisnis lo ya. Kalau umur gue asumsikan produknya emang produk yang bisa dijual secara digital gitu, bukan rumah atau apa gitu kan agak susah. Misalkan jual elektronik gitu. Oke, elektronik. Kalau elektronik, yang gue sarankan adalah ketika kita punya limited budget, adalah budgetnya itu katakan mungkin 1 juta gitu, karena lo udah siap budget segitu. Pertama yang lo lakukan adalah split budget. Jadi di budget 1 juta itu lo coba di at least 2 atau 3 channel. Misalkan kalau gue saranin itu tetap ads. Kenapa ads? Karena dia satu bisa kecil, 2 measurable gitu, bisa di tracking semuanya. Jadi dibagi misalkan 500.000 di Google Ads, 500.000 di Facebook. Dari situ lo bisa lihat kira-kira mana yang lebih efektif. Dan ketika lo udah tahu nih misalkan lebih bagus untuk produk elektronik lo itu Facebook, ya udah lo next-nya setelah duitnya kekumpul karena udah kejual, lo taruh lebih banyak proporsinya di Facebook Ads kayak gitu sih. Oke. Berarti kalau dari awal tinggal sebar ke beberapa channel, terus baru lihat efektivitasnya yang mana yang tinggi, habis itu baru mungkin lebih banyak di sana gitu ya? Iya, benar. Karena kunci di skala perusahaan kecil gitu, misalnya UMKM sampai perusahaan yang budgetnya mungkin hariannya itu ratusan juta gitu, itu ujungnya semuanya tuh di awal dari eksperimen kecil, celup mana, lihat yang bagus, terus di skala besar gitu sih. Nah, berarti dari skala bisnis apapun tetap harus bereksperimen dari awal ya, San? Ya benar banget, karena kita nggak tahu gitu di semua pertanyaan bisnis gitu, ketika mau mulai sesuatu baru pasti kan kayak yang mana ya udah coba dulu aja dengan skala kecil. Jadi ambil resikonya, kita ambil resiko tapi cukup terkendali itu sih. Oke, tantangannya sendiri nih San buat digital marketing itu apa sih? Ketika kita mau melakukan marketing secara digital? Kalau menurut gue ya, kalau kayak gue cukup sering berdiskusi gitu sama yang punya bisnis, terus kendalanya kayak nanyain bla bla bla. Pertama sih menurut gue adalah mereka masih mikir kalau dengan kita spend di satu tempat itu pasti 100% berhasil. Padahal kan
kalau yang gue bilang tadi adalah kita nggak tahu yang mana paling worst gitu, karena setiap bisnis beda, budgetnya beda, audiensnya beda, kondisi competitionnya beda, dan banyak hal lainnya gitu. Jadi menurut gue ketika seseorang yang mau fokus mau coba digital marketing itu harus mau coba gitu sih pertama kendalanya. Terus kedua adalah mungkin karena digital marketing itu teknis, ketika kita pengen nyoba gitu kan, tapi belum terlalu paham, terus kita udah berani ibaratnya kecemplung gitu ya, udah spending sekian, terus kita anggap oh ternyata resultnya nggak bagus nih. Sebenarnya ya mungkin bukan result yang atau channelnya yang salah, tapi lebih ke jangan-jangan lu makanya salah gitu. Jadi teknis itu penting banget, karena kayak ya mungkin untuk orang yang nggak terlalu paham teknologi dia agak susah gitu kan untuk belajar menghubungkan antara akun Instagram dengan Facebook Ads atau setup Facebook Ads itu kan bukan hal yang mungkin bisa dilakukan semua orang gitu. Oke. Jadi dua itu sih. Oke, dari gue yang menarik gini sih, San. Apa namanya? Misalkan Instagram ini tempatnya untuk umur sekian atau orang-orang yang terafiliasi dengan karakter tertentu, atau di Facebook mungkin lebih generasi-generasi awal orang-orang berinternet, atau misalkan baru lagi ke TikTok gitu. Itu ada nggak sih sebenarnya di dunia digital marketing yang mengkotak-kotakan hal tersebut? Bener banget sih sebenarnya yang lo bilang tadi, kayak Facebook itu bisa dibilang boomers gitu, terus Instagram millennials, TikTok Gen Z, sebenarnya itu apa ya, secara dilihat apa ya, helikopter view-nya itu emang gitu, kayak gitu, emang orangnya itu beda. Jadi ketika lo benar-benar mau menargetkan mau pasang iklan di mana gitu infonya, lo harus tahu produk lo tuh audiensnya siapa gitu, apakah cocoknya untuk audiens boomer, millennials, atau Gen Z, kayak gitu sih. Tapi gue sampai sekarang masih selalu ingin mencoba, misalkan produknya tadi elektronik, gue berasumsi elektronik jangan-jangan yang beli itu millennials, Gen Z belum terlalu tertarik gitu. Terus boomers ngerasa mereka udah gaptek gitu. Tapi menurut gue sih coba dulu aja dengan skala kecil gitu. Lu bisa lihat di situ kok hasilnya. Oh, meskipun kita udah tahu sasaran kita Gen Z gitu, tapi menurut lu tetap kita coba aja ya? Karena kalau kita, at least kita spending lah, pernah tahu, oh emang udah dicoba, ternyata jelek, ya udah gitu. Oke, siap. Kalau enggak kita tetap diasumsi aja sih. Oke, kalau dari kategori yang lo bilang tadi di awal, itu kan ada search engine optimization gitu kan? Nah mungkin gue kebayangnya cuman kayak ya udah kalau lo googling gitu kan, misalkan gue punya toko di Tokopedia gitu. Nah itu mungkin namanya kan misalnya Patra Komputer gitu. Ketika gue Patra Komputer itu kalau nggak pakai search engine optimization bisa jadi dia di bawah gitu, tapi dengan adanya itu jadi di atas, apa gimana? Ya benar banget. Mungkin ini konteksnya kalau lu bilang tadi yang Tokopedia SEO gitu, itu sebenarnya semua produk-produk yang udah ada di Tokopedia itu udah di SEO, ibaratnya udah dioptimasi oleh si Tokopedia, tim SEO-nya Tokopedia gitu, supaya produk lo tuh bisa at least produk Tokopedia tuh paling atas gitu. Kalau ini konteksnya mungkin website ya. Okay. Kalau website sendiri gitu, misalnya lo punya website Patra tadi, itu lo mengoptimasi gimana caranya supaya produk lo tuh paling atas. Itu caranya tuh cukup bisa dibilang cukup teknikal ya, karena di situ lo harus memahami tentang struktur website lo gitu, kayak gimana cara Google mencari sebuah produk atau kata kunci gitu. Misalkan kata kuncinya adalah layar komputer. Nah di layar komputer itu konten atau materi dari halaman website lo itu harus memiliki kata kunci yang relevan dengan produk hasil pencarian tersebut gitu. Cuma emang kalau sekarang ya, kalau kita ngomongin SEO untuk produknya adalah produk yang layar monitor, lu akan berkompetisi dengan Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Cuma kalau lu emang punya website sendiri, sarannya adalah lu membuat sebuah target kata kunci gitu ya, layar monitor yang spesifik, misalnya layar monitor LG 27 inci kayak gitu.
Jadi intinya lo membuat sebuah kata kunci yang spesifik supaya lo bisa compete dengan yang tadi si big player gitu sih. Oke. Kalau misalkan gue, ya ibaratnya gue masih small medium player gitu lah. Compete sama big player, katakanlah tadi gue punya website juga nih San. Tapi sebelum rising of Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain tuh, ya gue bisa ada di page pertama. Tapi setelah mereka gede banget, gue mungkin di page kedua sama ketiga gitu di pencarian yang kayak layar monitor LG gitu misalkan. Tapi kalau spesifik pun kayak ada kodenya itu juga masih mungkin page 1 tapi udah di akhir-akhir atau bahkan di page-page. Maksudnya optimization ini memang beberapa teknis bisa nggak sih kayak ada marketing consultant gitu atau orang-orang yang ngerjain yang kita bisa bayar untuk nge-up si website searching itu? Oke. Sebenarnya technically bisa ya, cuma ketika kita pengen compete dengan player itu agak susah kalau lo pengen organic SEO ya. Misalkan orang search terus paling muncul lo di atas Tokopedia dan lain-lain. Kenapa agak susah? Karena sebuah website itu gini loh, ibaratnya Google tuh pasti nggak milih nggak asal-asalan lah untuk siapa nomor 1 gitu ya, untuk posisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau lu punya website baru gitu dan Google tuh melihat gitu nih websitenya siapa sih gitu, itu bisa dilihat salah satunya dari backlink atau website lain yang merefer ke website lu. Misalkan kalau website baru belum ada dong, misalkan website gua nge-refer lu itu baru 1. Nah kalau Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain itu kan mereka udah big company gitu ya, udah banyak banget nih website yang emang merekomendasikan Tokopedia kayak gitu, ngasih link ke Tokopedia itu agak susah. Kalau lu emang mau spesifik jualan produk kayak gitu, lu sebenarnya yang masih bisa compete gitu adalah dengan menggunakan Google Ads atau search engine marketing gitu. Jadi lu kalau lu nge-search kata kunci tertentu kan, itu kan kadang-kadang muncul ada iklan-iklan kan, tulisan apa gitu kan. Itu adalah search engine marketing, di mana lu membayar kalau ada orang ngeklik di situ, jadi lo bisa paling atas gitu, di atas si Tokopedia. Jadi dia paling posisinya nih kalau di Google Search tuh pertama paling atas iklan produk gitu ya, terus 2 iklan yang tadi gue bilang search engine marketing itu kata kuncinya apa, habis itu baru organik gitu. Jadi lo bisa pasang terus langsung paling atas gitu. Nah biayanya sendiri itu bisa lo atur gitu. Lo mau pasang 1.000 per klik, 5.000, 10.000. Kalau semakin lo tinggi kliknya gitu, itu lo semakin tinggi budgetnya, lo posisinya akan ke atas dan lo akan hanya membayar ketika ada yang ngeklik gitu sih. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya Google Shop Ads. Kalau lo fokus mungkin spesifik untuk produk-produk barang gitu ya. Kalau elektronik itu banyak banget yang pakai. Jadi kayak kalau lo search kata kunci tadi misalkan LG 27 inci gitu, itu lu lihat gambar-gambar gitu kan, kayak ada link-link foto produk-produknya, itu lu juga bisa gitu, walaupun lu di website lu sendiri gitu, nggak lewat Tokopedia atau lain-lain gitu sih. Atau sarannya lagi lu jualan di Marketplace. Iya, kan juga bisa gitu. Iya, maksudnya setelah ya mau ngegedein web, tergantung dari goals-nya milik bisnisnya masing-masing ya. Benar. Ya kalau gue sih kayaknya Marketplace kayak lebih favorable gitu daripada si website-nya sendiri. Oke. Mungkin gue mau jam lagi ke sosial media ya. Kan banyak nih sekarang influencer-influencer baru yang banyak punya endorsean lah ya. Nah, itu gimana sih San? Maksud lu merespon dari mengomentari lah daripada fenomena ini gitu. Berapa penting mereka dalam marketing lah? Oke. Mungkin gue balik ke pernyataan gue sebelumnya. Ketika kita menentukan sebuah channel gitu, tergantung dengan objektifnya. Kalau objektif lu adalah jualan gitu kan, berapa jumlah yang membeli layar kita setelah di endorse siapa kayak David Gadgetin, jangan Anya Geraldine gitu. Kalau kita ngeliatnya kayak gitu langsung, kita pasti akan ngerasa nggak worth ini Anya Geraldine karena flop gitu, karena kayak gue udah bayar ratusan juta tapi nggak ada yang beli sama sekali.
Nah, sebenarnya itu yang salah adalah ketika lu menentukan objektifnya gitu. Karena ketika lu mau masuk ke influencer, paling cocok sebenarnya influencer tuh misalkan terutama influencer yang besar gitu ya, yang punya 1 juta subscriber gitu. Itu lebih cocok yang namanya awareness, jadi membangun brand gitu. Misalkan lu misalkan baju lah, ini biasanya baju nih. Kayak lu pengen lu keluarin clothing line baru, terus lu lempar ke influencer gitu, itu nanti si clothing line lo itu akan dilihat oleh audiensnya mereka. Kalau misalkan lo touch-nya adalah orang-orang yang emang suka dengan fashion, ya mereka akan aware gitu kalau ada produk ini, ya hopefully sih mereka akan datang ke Instagram lo, terus lo akan lihat kayak mereka lihat produk lo dan lain-lain. Tapi ketika menurut gue balik lagi, influencer marketing is good for awareness, tapi kita harus follow up nih. Nggak bisa nih influencer marketing berdiri sendiri, karena menurut gue itu akan jadi ngomong-ngomong doang. Kita harus memfollow up. Gimana caranya? Salah satunya ini sebenarnya adalah dengan balik lagi ke ads gitu. Kenapa? Karena kita bisa nih, kalau lu punya akun gitu ya, misalkan akun Instagram lu lah, ada orang yang datang karena ngelihat postingannya Geraldine, Amparin, dan lain-lain, itu lu bisa ngiklanin khusus untuk mereka yang udah pernah datang ke halaman Instagram lu. Itu pakai Instagram Ads atau Facebook Ads. Jadi ibaratnya gini journey-nya, mereka ngelihat Anya Geraldine, terus dari Anya Geraldine datang ke profil Instagram lu, situ mereka cabut kan, nggak langsung beli. Terus lu pasangin iklan khusus ke mereka yang udah pernah datang ke Instagram lu di situ. Itu bisa, secara teknis bisa. Terus lo kasih promo, misalkan iklan promo khusus untuk produk yang di-endorse oleh Anya Geraldine gitu. Terus mungkin lo udah partnership sama Anya Geraldine, lo bisa kasih lo bisa mengiklankan foto yang ada dianya gitu. Jadi dia sebagai model untuk materi iklan, itu bisa gitu, deal-dealan sama influencer. Nanti kan orang-orang yang udah lihat sebelumnya udah tertarik gitu kan, terus dikasih iklan, mereka ujung-ujungnya kemungkinan akan lebih besar gitu untuk conversion-nya gitu sih. Jadi in short, influencer marketing bagus tapi nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Ini pertanyaan mungkin ini kali ya, nggak tahu agak receh atau enggak ya. Kalau orang yang misalkan kita punya toko nih, di followers atau subscribers tuh worth it gak sih? Atau viewers gitu? Kalau menurut gue ya, kalau dari segi bisnis ya, kalau gue pengen punya bisnis, apakah beli follower oke atau enggak? Menurut gue sih secara teknis sih itu bagus. Kenapa? Karena ya orang kan FOMO ya, ini influencer atau ini produk di follow banyak orang, walaupun orang kan nggak semua orang ngecek apakah followernya benar atau enggak. Cuma kan at least dia punya trust gitu loh. Brand itu bukan brand ecek-ecek, walaupun mungkin lu baru pertama kali ngeliat gitu sih. Kalau menurut gue ya, cuma secara etika ya nggak bagus lah. Itu kan bisa hilang, terus akun lo juga bisa kena ban dan lain-lain sih kalau beli kayak gitu. Oke, kalau bagi Disruption ID gitu, worth it gak beli subscriber? Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu juga sih kalau lu kan soalnya subscriber ya, maksudnya lu kan media. Kalau lu beli media, beli subscriber untuk media sih sebenarnya ya, kalau untuk ngejar monetisasi sih oke aja sih menurut gue. Cuma sekali lagi itu bisa kena ban, terus YouTube tahu, terus dihapus semua yang lu beli itu bisa. Oke. Iya, beresiko sih. Enggak deh kalau gitu. Iya. Oke, San. Terakhir dari lu ada nggak, maksudnya buat yang baru-baru mau make atau misalkan udah terlanjur udah make digital marketing tools ini terus cabut karena trauma-trauma sesuatu nggak works atau kayak gimana? Ada nggak? Oke, kalau saran gue sih mungkin ya hal yang pertama kali diperlukan adalah misalkan lo punya small business gitu, punya side hustle gitu, jualan, terus udah pernah nyoba ternyata nggak works gitu. Menurut gue adalah lo pelajari dulu nih, lo tuh mau apa, apakah meningkatkan penjualan gitu, misalkan cara terus search aja di YouTube gitu kayak cara meningkatkan penjualan, atau
lo sebelumnya pakai influencer terus pengen belajar tentang digital marketing lebih spesifik ke Facebook Ads gitu kan, menurut lo ya gue pengen nyoba gitu, lo search aja pasti banyak tutorial di sana tentang gimana sih cara mempraktekkan atau mengimplementasikan digital marketing yang benar gitu, karena banyak sih yang bahas tentang itu. Oke. Terus kalau lo misalkan mau membuat website gitu itu lo bisa search sih, tapi ya paling nanti lo akan lihat gue sih. Kalau misalkan gini, kan tadi kita udah bahas nih, ya oke lah digital marketing ini oke banget nih buat bisnis, buat self branding dan lain-lain. Ada nggak sih spesifik orang atau bisnis yang nggak butuh sama sekali digital marketing? Oke. Menurut gue orang yang tidak membutuhkan digital marketing tuh bisnis ilegal. Tapi karena kalau lu pakai iklan lu ketangkep anjir. Poinnya adalah mungkin nggak semua produk gitu, misalkan lu jual kapal pesiar, lu ngapain gitu kan pakai Facebook Ads dan lain-lain gitu. Cuma yang menjadi menarik dari digital marketing adalah lu punya banyak cara gitu, lu pengen ngelakuin apapun, ini kan lu pengen jual sesuatu dan ada pembelinya. Gimana cara lo bisa menjual sesuatu ke pembeli yang nggak lo tahu siapa? Ya caranya dengan digital marketing, karena semuanya bisa dibilang semua orang udah di sana gitu, kayak gue lupa intinya sih ada ratusan juta orang pengguna internet di Indonesia gitu, jadi lo mau jual ke siapapun sebenarnya bisa gitu, mau jual apapun ke siapapun bisa, selama legal itu bisa. Jadi lo harus temuin channel mana yang sesuai dengan bisnis lo. Kapal pesiar bisa aja, bisa pakai Google Ads gitu, beli kapal pesiar atau bisnis kargo gitu, itu kan masih bisa gitu. Kalau lo pakai influencer jual kapal pesiar kan nggak nyambung. Cuma kalau channelnya lebih cocok ke yang search based gitu kayak Google Ads, itu bisa aja gitu sih menurut gue. Jadi buat mungkin toko atau perusahaan atau pebisnis lah ya yang masih belum menggunakan digital marketing, menurut lo berarti kurang nih secara marketing? Iya. Benar. Karena mungkin nambahin sedikit, gue langsung kepikiran, walaupun lu misalkan jualan produk offline gitu, misalkan jual cireng gitu, ya lo kan kalau lu pengen orang banyak datang kan, ya salah satunya misalkan pakai Google yang Google Maps itu loh, yang taruh produk lo di situ, di Maps lo masukin jualan produk, itu sebenarnya part of digital marketing gitu. Atau lo masukin produk lo ke Gojek, GoFood, terus lo iklanin, itu termasuk dari digital marketing gitu. Jadi sebenarnya digital marketing tuh nggak selalu yang marketplace pun sebenarnya masuk ke digital marketing, nggak selalu tentang ads di Facebook, Google dan lain-lain. Yang hal yang kayak kita lihat sebagai digital marketing sebenarnya itu part of digital marketing gitu sih. Oke. Terima kasih San. Semoga ilmu dari Ihsan Santoso nih bermanfaat banget, karena jawabannya tadi benar-benar simple dan sangat mengena ya. Dan kalau kalian suka sama video ini silahkan like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa lagi subscribe ya kalau belum subscribe. Terima kasih. See you.